Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu lihat kalian semua sehat dan semangat untuk belajar pada hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang materi ekosistem. Kita mengulang kembali dulu tentang materi ekosistem sebelum masuk ke materi selanjutnya. Ekosistem itu adalah satu kesatuan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Dalam ekosistem itu terdapat dua komponen utama, yaitu adalah komponen biotik dan komponen abiotik. Dan komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat di dalam ekosistem. Begitu ada hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Kemudian ada komponen abiotik. Komponen abiotik ini adalah komponen yang mendukung dan menjaga keseimbangan yang ada dalam suatu ekosistem. Komponen abiotik ini adalah semua komponen yang mati dan tidak hidup, yaitu ada tanah, sinar matahari yang membantu pertumbuhan tumbuhan, yaitu ada air, suhu dan kelembapan udara. Masih banyak lagi benda mati. Baik, sebelum masuk ke materi tentang interaksi antar makhluk hidup, kita amati terlebih dahulu gambar yang ada di halaman depan bab ekosistem. Di situ terlihat bagaimana suatu makhluk hidup yang berbeda spesies jenis saling berinteraksi. Baik, anak-anak, kita langsung saja masuk ke materi kita yaitu tentang interaksi antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Interaksi di sini yaitu adalah hubungan timbal balik antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Pertama itu ada netral. Netral di sini adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang tinggal bersama tapi tidak saling merugikan satu sama lain. Mereka hanya tinggal bersama, main, makan bersama, tidur bersama, hidup bersama. Contohnya saja nih, ada kucing sama burung hantu. Kucing di sini yang sama burung hantu hanya mereka interaksi, main kan, tinggal bareng, terus hidup bersama. Yang kedua itu ada predasi. Dalam predasi ini adalah hubungan timbal balik antara pemangsa dan yang dimangsa. Dan adanya pemangsa ini dalam suatu ekosistem itu untuk menjaga jumlah yang dimangsa agar tidak meluap, populasinya tidak tambah besar. Contohnya saja singa dan zebra. Singa memangsa zebra agar populasi zebra ini tidak melimpah dalam suatu ekosistem. Dalam suatu ekosistem. Yang ketiga ada simbiosis. Nah, di simbiosis ini adalah hubungan dua makhluk hidup berbeda spesies yang menghasilkan tiga macam interaksi. Yang pertama adalah saling menguntungkan, yang kedua satu diuntungkan, yang lainnya dirugikan, yang ketiga satunya diuntungkan dan yang satunya lagi tidak merasa dirugikan. Yang
pertama ada simbiosis mutualisme. Mutualisme di sini adalah hubungan saling menguntungkan antara dua spesies. Contohnya lebah dan bunga. Lebah di sini membantu bunga untuk melakukan penumpukan, dan lebah sendiri dengan membantu bunga itu menyerbuk, dia mendapatkan sari makanan dari bunga. Yang kedua ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini adalah satu makhluk hidup dia diuntungkan dan sedangkan satunya lagi dia dirugikan. Contohnya saja adalah tumbuhan tali putri. Tumbuhan tali putri ini tidak berklorofil ataupun memiliki zat hijau, sehingga tidak bisa melakukan fotosintesis. Jadi dia untuk hidup itu menempel pada tumbuhan lainnya dan menyerap makanan dari tumbuhan itu. Dan yang ketiga itu ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini adalah interaksi antara dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan sedangkan yang satunya lagi tidak merasa diuntungkan. Contohnya adalah anemon laut dengan ikan badut. Ikan badut hidup dengan tinggal di anemon laut, sedangkan anemon laut merasa kehadiran dari ikan badut ini tidak merugikannya. Jadi ya sudah, dia membiarkan saja ikan badut itu tinggal di dirinya. Kemudian yang keempat itu ada antibiosis. Antibiosis ini adalah interaksi makhluk hidup, di mana makhluk hidup lain menghambat pertumbuhan suatu makhluk hidup. Contohnya adalah jamur penisilin. Kemudian ada yang kelima yaitu kompetisi. Kompetisi di sini adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda spesies, yang sama spesiesnya memperebutkan suatu hal dalam ekosistem itu, misalnya memperebutkan makanan, memperebutkan tempat tinggal, ataupun memperebutkan pasangan untuk mereka kawin atau berkembang biak. Contohnya saja ada kerbau kambing. Mereka itu kan sama-sama sama-sama memakan rumput. Mereka berkompetisi untuk mendapatkan makanan rumput itu di suatu ekosistem pada rumput. Baik, adakah dari kalian para anak-anak ibu untuk bertanya terkait materi yang sudah dijelaskan? Jika tidak ada, ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk kalian isi terkait macam-macam pola interaksi antar makhluk hidup di lingkungan sekitar. Berkelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang dan mengerjakan LKPD yang ibu berikan. Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian mengisi LKPD dan mengumpulkannya di depan. Baiklah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, ibu ingin kalian menarik suatu kesimpulan apa yang kita dapat dari belajar tentang interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem. Itulah pembelajaran pada pagi hari ini. Ada baiknya kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai, ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.